Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman atau ibu-ibu muslimah dari Sofiah Community Payakumbuh, sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah dan mendapatkan berkah darinya. Saya juga ingin mengucapkan salam kenal kepada semuanya. Saya di sini sebetulnya tidak berniat menggurui, tetapi hanya memberikan tips atau sharing saja, karena saya diminta juga oleh Uni Ica, oleh Ustazah Zakiyati Salma ya. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, kira-kira ibu-ibu sudah tahu belum sih hukum dari menghafal Al-Quran itu seperti apa? Apakah dia wajib, ataukah sunnah, ataukah mubah, atau bagaimana? Nah, kalau wajib berarti kan kalau kita tidak menghafal Al-Quran berarti kita dosa. Karena definisi dari wajib itu huwallazi yutsabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Kita mendapatkan pahala kalau kita melakukannya, kita akan mendapatkan siksa kalau kita tidak melaksanakannya. Berarti bahaya kalau kita tidak menghafal Quran, kalau definisinya wajib ain ya, fardhu ain. Nah, kalau ibu-ibu membaca kitab kitab Al-Itqan yang ditulis oleh Imam As-Suyuti, ibu-ibu akan mendapatkan informasi di sana bahwa menghafal Al-Quran itu hukumnya fardu, tapi fardunya bersifat kifayah atau fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu bisa diartikan wajib tapi sifatnya representasi kolektif. Dalam arti tidak bersifat individu. Cukup dalam satu kelompok, satu masyarakat, satu desa ada yang hafal Al-Quran satu orang sudah menggugurkan kewajiban yang lain. Nah, pertanyaannya, kira-kira di desa yang ibu tinggali ini sudah ada belum penghafal Al-Quran? Nah, kalau belum ada penghafal Al-Quran, kata Imam Asyuti itu bisa dosa satu kampung. Nah, ini kan bahaya. Jadi disinilah sebetulnya menghafal Al-Quran itu menjadi wajib. Nah, jumlah penghafal Al-Quran di Indonesia itu ada berapa sih sebetulnya? Dari jumlah 250 juta penduduk Indonesia, berarti mestinya ada berapa persen penghafal Quran di Indonesia itu? Nah, ini pertanyaan kita. Nah, kalau kita lihat ya, atau searching dari riset-riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi ilmu Al-Quran dan Institut Ilmu Al-Quran, baru mencapai 30.000 orang jumlah penghafal Al-Quran di Indonesia. Ini berarti kan belum seberapa dengan jumlah 240 juta penduduk di Indonesia. Nah, ini dalam arti menghafal Al-Quran itu perlu digelorakan kembali, perlu disosialisasikan kembali, dan perlu spiritnya itu dibangun terus-menerus oleh generasi kita. Nah, lalu untuk menghafal Al-Quran itu kira-kira mengenal usia atau enggak sih? Apakah menghafal Al-Quran itu hanya cocok untuk masih usia 5 tahun mungkin? Usia 12 tahun, ataukah semua usia bisa menghafal Al-Quran? Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan faqra'u ma tayassara minal Quran, dan juga inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Untuk menjadi penghafal Al-Quran dan sesuatu yang dimudahkan oleh Allah untuk menghafal Al-Quran itu tidak mengenal usia. Jadi terkait usia sebetulnya tidak ada batasan usia untuk menghafal Al-Quran. Semua usia Allah akan mudahkan, baik itu anak kecil ataupun orang dewasa. Saya pernah punya cerita dulu waktu pesantren di Madrasatul Quran Tebu Irang. Ada seorang satpam yang usianya sudah 50 tahun. Beliau menjadi satpam di Madrasatul Quran selama sekitar 4-5 tahun. Selama beliau menjadi satpam, beliau menunggu gerbang sambil menghafal Al-Quran, sambil membaca Al-Quran. Dan qadarullah 2-3 tahun beliau sudah bisa menghatamkan Al-Quran. Kalau ibu-ibu tidak percaya, coba bisa cek di Google Satpam Madrasatul Quran Tebu Irang hafal Al-Quran. Itu usianya sudah 50 tahun. Jadi kalau ibu-ibu kisarannya usia 30-40 tahun sebetulnya masih ada peluang, karena menghafal Al-Quran itu tidak terbatas pada usia kita. Nah, lalu apa kuncinya sebetulnya dari menghafal Al-Quran itu? Yang paling pertama sebetulnya adalah niat yang ikhlas. An-niyatu atau al-umuru bimaqasidiha atau innamal a'malu binniyah. Itu adalah kaidah terpenting di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita menghafal Quran untuk mendekatkan diri kepada Allah,
menghafal Al-Quran untuk mendapatkan nikmatnya, mendapatkan cahayanya, maka usia berapapun kita akan dimudahkan oleh Allah. Karena menghafal Al-Quran itu terlepas daripada sistem kerja memori yang dijelaskan oleh teori-teori psikologi. Menghafal Al-Quran itu betul-betul murni urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun usia kita masih muda, kalau Allah tidak mengizinkan kita untuk menghafal Al-Quran, maka kita tidak akan bisa hafal Al-Quran. Meskipun usia kita sudah tua, yang mungkin kata orang-orang itu sudah pikun, mohon maaf, tapi kalau Allah izinkan untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran, maka ia akan bisa menjadi seorang penghafal Al-Quran. Karena menjadi penghafal Al-Quran itu sebetulnya adalah menjadi seorang keluarga Allah, dan menjadi keluarga Allah itu adalah pilihannya, bukan semata-mata kecerdasan intelektual, bukan semata-mata kemampuan kognitif dan sebagainya. Nah, selain niat yang ikhlas atas Allah dan untuk Allah, yang paling terpenting juga adalah kemauan yang kuat dari diri kita untuk menghafal Al-Quran. Kemauan yang kuat ini bisa dilihat daripada apa? Amalnya, aktivitasnya, ibadahnya. Kalau kita hanya ingin yang kuat, tetapi amal kita jauh dari Al-Quran, lebih banyak memegang gadget daripada memegang Al-Quran, ya tentu saja tidak akan bisa menghafal Al-Quran. Jadi setidaknya sebetulnya itu kedua kuncinya. Satu adalah niat yang tulus dari diri kita, dan dua adalah kemauan yang kuat dari diri kita untuk melaksanakan atau merealisasikan daripada niat-niat itu. Saya dulu mondok di pesantren Al-Hikam Salafiyah Sumedang dan juga pondok pesantren Madrasatul Quran Tebuireng. Kalau ibu-ibu mau membahas atau mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana cara menghafal Al-Quran, ibu-ibu sebetulnya bisa membaca ini buku 9 cara praktis menghafal Al-Quran, ditulis oleh guru saya Haji Sa'dullah Eski, Kiai Haji Sa'dullah Eski. Saya dulu juga belajar ke beliau menghafal Al-Quran selama 2-3 tahun waktu madrasah sanawiyah. Beliau juga adalah seorang juara musabaqah hifdzul Quran tingkat internasional. Jadi sangat mungkin sekali hafalannya, insyaallah. Ibu-ibu bisa membelinya di Gramedia. Mohon maaf ya, saya bukan promosi, tapi maksudnya biar lebih mendalam. Karena waktu kita di video call ini di dalam online ini tidak cukup ya sebetulnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walaupun singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.